Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa, masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di pagi hari, yakni sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini mestinya yang akan menyampaikan ceramah adalah Mas Adi, tapi Mas Adi ini tidak bisa pulang, berada di Jogja, sehingga bapaknya harus menggantikan. Jadi biasanya anaknya yang gantikan bapaknya, ini malah bapaknya yang gantikan anaknya. Ya tidak apa-apa, sekali-sekali. Materi yang diminta oleh panitia adalah tentang birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sekarang berbakti, membicarakan berbakti pada orang tua, maksud saya itu jangan difahami selalu hanya relevan untuk anak-anak kita, tetapi juga tetap relevan untuk kita semuanya yang sudah sepuh-sepuh sekalipun, yang sudah menurut bahasa Pak Hadirin sudah dekat-dekat dengan dekat-dekat dengan kematian. Ya karena sesungguhnya kita semua ini anak. Jangan yang dianggap sebagai anak itu hanya yang sekarang masih kecil-kecil atau masih muda-muda ini. Yang kecil ya anaknya bapaknya itu malah bisa jadi anak kita. Anak kita juga ya anaknya kita gitu. Kita anaknya orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, ya orang tua kita tuh ya masih anaknya bapaknya lagi gitu. Jadi kita semua ini anak sebenarnya. Oleh karena itu birrul walidain itu sekali lagi relevan untuk siapapun yang masih hidup. Bapak dan ibu, birrul walidain ini secara eksplisit diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan bahkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan dengan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dalam ayat ini secara eksplisit Allah
memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepada Allah, dan hanya Allah itu yang boleh disembah, tidak boleh yang lain. Dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Penempatan perintah berbuat baik kepada orang tua secara berurutan dengan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ini oleh para ahli tafsir dimaknai merupakan dua perintah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi seorang itu tidak dianggap sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan sebaliknya orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya juga tidak bisa dianggap betul-betul berbuat baik kepada orang tuanya kalau dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting ya, kedudukan orang tua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintahkan anak itu untuk berbakti kepadanya, mengiringi kebaktian dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa anak ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan perintahnya itu beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah? Ya, kita semua memahami bahwa meskipun kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi keberadaan kita itu melalui campur tangan orang tua kita. Itulah sebabnya maka di dalam ayat yang lain ketika Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah, Allah juga mengiringinya untuk juga bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, di tempat yang lain malah secara eksplisit diperintahkannya kita sebagai anak ini untuk berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu kita. Itu ya karena ibu kita itu luar biasa repotnya di dalam mengandung dan memelihara kita. Dalam surat Luqman itu yang barangkali sering kita baca kalau kita biasanya melakukan upacara kehamilan 4 bulan atau 7 bulan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi diperintahkannya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu karena ibu kita itu mengandung kita dalam keadaan letih ya, di atas letih, wahnan ala wahrin. Jadi susahnya, payahnya, letihnya itu ya, murokat, bertumbuk-tumbuk. Masih ditambah wa fisaluhu fi 'amaini, dan ibu kita itu menyapih kita dalam keadaan usia kita 2 tahun. Oleh karena itu kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita.
Di dalam ayat yang lain digambarkan juga hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurda. Ibu kita itu mengandung kita dalam keadaan susah payah dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah juga. Kebetulan kita laki-laki, bapak-bapak ini tidak pernah merasakan mengandung. Tapi menurut ceritanya yang pernah mengandung ibu-ibu itu katanya orang mengandung tuh ya susahnya bukan main. Kalau masih muda itu persoalan-persoalan apa namanya yang terkait dengan pencernaan terganggu biasanya, sehingga mungkin sering muntah-muntah, pusing, mual. Itu siksaan luar biasa. Kadang-kadang minta, saking bingungnya itu minta yang aneh-aneh ya. Semakin besar semakin repot ya. Kemana-mana dibawa selama berapa Bu ya? 9 bulan ya. Tidak pernah diletakkan sama sekali. Katanya tidur miring susah, tidur rumah susah ya. Apalagi tengkurap ya, tambah susah lagi. Jadi tidak ada yang tidak susah, tidak ada yang enak, itu katanya orang hamil. Nah, melahirkannya pun juga susah payah. Sampai orang Jawa punya istilah apa itu? Toh nyowo itu ya. Ini gambaran yang memang betapa mengandung itu dan melahirkan itu tidak mudah, tapi betul-betul susah. Itulah sebabnya maka sekali lagi kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, lalu apa itu yang bisa kita baktikan kepada kedua orang tua kita? Ya semua perbuatan baik begitu saja. Perbuatan baik, ucapan baik. Di dalam Al-Quran itu secara eksplisit Allah melarang kita untuk berkata saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin ya. Wala tanharhuma. Dan juga jangan merharik. Wa qul lahuma qaulan karima, dan bicaralah dengan kedua orang tua itu dengan kata-kata yang mulia. Jadi ucapan yang kita sampaikan kepada orang tua kita itu hendaknya ucapan yang mulia, qaulan karima. Berkata yang tidak baik sedikit saja itu sudah tidak boleh. Ya. Jangan kemudian dimaknai sebaliknya. Yang dilarang Al-Quran itu kan hanya berkata menghardik yang tidak boleh, tapi kalau nempeleng kan boleh misalnya, tidak begitu ya. Jadi berkata saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Sangat-sangat tidak boleh. Jadi kita hendaknya betul-betul taat kepada kedua orang tua kita, jangan sampai membuat mereka kecewa. Ya. Bahkan ketaatan itu sedemikian rupa, kecuali dalam hal-hal yang memang perintahnya itu tidak baik. Ya. Apalagi sampai memaksa kita untuk berbuat syirik. Nah itu memang baru kita sebagai anak itu boleh melanggar perintah itu ya. Tapi itu pun masih diberi catatan, kita pun harus tetap berbuat baik kepada mereka ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang tidak benar begitu, ya, lalu memerintahkan sampai anaknya untuk berbuat syirik, si anak ini tidak boleh mengikuti memang kalau perintahnya tidak benar begitu. Ya. Tapi tetap sebagai seorang anak diminta untuk bergaul
berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu di dalam hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ya. Dalam masalah akidah misalnya kok berbeda, ya berbeda, tidak usah dituruti orang tua. Tetapi dalam hal yang sifatnya keduniaan tetap harus berbuat baik. Itu yang dituntut dari seorang anak kepada kedua orang tua. Ya. Termasuk juga mendoakan. Ya. Doa itu dari mulai orang tua masih hidup di dunia, dan doa itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, doa ini luar biasa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ampunkan juga dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini merupakan doa, tapi sungguhnya ini merupakan perintah sebenarnya. Perintah untuk apa? Ya agar kita ini yang menyayangi orang tua kita. Ya mosok kita mohon kepada Allah agar supaya Allah menyayangi orang tua kita, kita tidak menyayangi orang tua kita, ya terlalu namanya. Ya. Jadi ini sebenarnya meskipun bentuknya doa, ini sebenarnya sungguhnya perintah kepada kita sendiri untuk betul-betul menyayangi orang tua kita. Dan sayang kita kepada orang tua kita itu ya sampai pada level sama setidak-tidaknya dengan ketika orang tua kita itu menyayangi kita di waktu kecil. Sebab ada saat-saat tertentu orang tua kita itu yang membutuhkan kasih sayang kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita pada waktu kecil. Ada saatnya orang tua kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan saat itulah kita memang harus memperlakukan orang tua kita sebagaimana dulu mungkin orang tua kita memperlakukan kita. Ada saatnya mungkin kita memang harus misalnya maaf ya menyuapi orang tua kita. Ada saatnya kita harus mengangkat orang tua kita. Ada saatnya kita mungkin harus misalnya ya maaf nyeboi orang tua kita. Ya mestinya ya sama harusnya. Ya. Sayang kita kepada orang tua kita itu sama dengan ketika orang tua menyayangi kita di waktu kecil itu. Nah, ketika orang tua kita membutuhkan sesuatu ya memang harus kita penuhi kebutuhan orang tua kita itu. Sebagaimana juga ketika orang tua kita itu memenuhi kebutuhan kita. Jadi sekali lagi doa itu sesungguhnya jangan dimaknai hanya minta Allah supaya menyayangi orang tua kita, tetapi sesungguhnya itu sekali lagi merupakan perintah kepada kita agar kita ini betul-betul menyayangi orang tua kita. Ya. Kemarin Pak Sattar, saya masih ingat di forum ini menyampaikan orang tua kita itu apalagi kok memang butuh ya, artinya dalam keadaan yang perlu dibantu. Orang tua kita itu tidak butuh dibantu sekalipun ya, misalnya berkecukupan begitu. Loh kita misalnya datang dengan membawa apa sekedarnya itu senang orang tua kita. Pak Fadil dulu pun saya masih ingat pernah menyampaikan itu ya. Datang ke orang tua itu ya jangan hanya datang tok begitu ya. Tunjukkanlah kasih sayang kita itu dengan apa begitulah yang sekiranya bisa membahagiakan orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita itu betul-betul memang sudah tua dan dalam keadaan memerlukan bantuan, itu memang merupakan kewajiban kita sebagai anak untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu diantara hal yang bisa dilakukan dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu sampai ketika orang tua kita sudah
meninggal dunia, kita masih tetap diminta untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Tentu saja yang paling penting adalah mendoakan, dan mendoakan kedua orang tua, apalagi yang sudah meninggal, itulah yang memang sering disebut sebagai tanda dari seseorang itu disebut sebagai anak yang saleh atau tidak. Waladin salihin yad'ulah, itu yang sering diulang-ulang itu. Nah, mendoakan di sini memang ya versinya macam-macam ya. Jadi kalau orang tua meninggal itu bagi yang biasa dengan tahlil ya mendoakan itu dengan tahlil sampai ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 bahkan khol ya. Tapi ada memang yang ya mendoakan ya. Ya apapun yang penting mendoakan. Jadi silahkan versinya masing-masing. Intinya adalah bahwa kewajiban kita adalah mendoakan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu. Bahkan ya, seringkali juga sudah disampaikan terkait dengan kedua orang tua yang sudah meninggal itu kita bisa bersedekah ya, atas namanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan rezeki begitu kok kita bersedekah atas nama orang tua kita itu ada tuntunannya. Ya. Jadi ada seorang sahabat yang dulu minta izin bersedekah kepada Rasulullah dan Rasulullah mempersilahkan untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Dan karena sedekah inilah pula maka kemudian ya tadi itu orang kemudian membaca bacaan-bacaan tertentu yang itu kemudian dihadiahkan kepada kedua orang tua. Ya karena memang dalam konsep Islam itu kan sedekah memang tidak hanya dalam bentuk material ya. Wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah. Jadi bacaan-bacaan zikir-zikir itu merupakan shadaqah yang sehingga kemudian bisa juga dihadiahkan kepada kedua orang tua itu. Termasuk juga sampai misalnya menghajikan. Makanya kita mengenal istilah badal haji itu ya. Ini adalah beberapa kebajikan yang bisa dilakukan ketika kita masih hidup terhadap orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga menjalin silaturahim dengan orang-orang tua kita baik dengannya, guru-gurunya, saudaranya, teman-teman baiknya, itu juga hendaknya kita masih sering bersilaturahim kepadanya. Ini pun juga merupakan bagian yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kedua orang tua kita. Dan banyak lagi ya, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka birrul walidain itu, berbakti kepada kedua orang tua itu. Ya. Dan sejauh mana kita itu nanti berbakti kepada kedua orang tua kita, itulah kira-kira gambaran nanti anak-anak kita itu berbakti kepada kita. Makanya ada ungkapan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Jadi sejauh mana nanti anak-anak kita itu berbakti kepada kita atau tidak, ya ukurannya itu kita ini sejauh mana berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita nanti pun akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita dengan orang tua kita kurang di dalam berbakti, ya kira-kira nanti anak-anak kita akan kurang berbakti kepada kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak-anak kita nanti juga berbakti kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang saleh, keturunan kita nanti pun juga menjadi anak-anak yang saleh yang mendoakan dan berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.